Proyek saluran ini pada masa itu berhasil membantu wilayah Yogyakarta menekan kekurangan pangan dan terhindarnya ratusan sampai ribuan warga Yogyakarta dari panggilan menjadi romusa. Pembangunan saluran sepanjang 31,2 km ini harus dilengkapi pula dengan pembangunan seperti bendungan, tanggul, jembatan yang pastinya memerlukan banyak tenaga. Dan inilah yang dipakai sebagai alasan Sri Sultan Hamengkubuwono IX untuk menolak perintah pengiriman penduduk untuk dijadikan romusa. Lagi nonton ya? Jogja. Oke. Jogja Waterpark. Habis. Halo. Habis belum? Indonesia tanah airku yang aku cintai dan aku banggakan. Tanah tempat kelahiranku dan hidup sampai akhir nanti. Tanah di mana air berlimpah dari Sabang sampai Merauke. Laut dan pantai yang luas, indah membiru, danau-danau yang besar terbentang, sungai yang deras meliuk-liuk, dan sawah yang subur terhampar karena adanya air. Terima kasih Tuhan yang telah menganugerahi air yang berlimpah sebagai sumber kehidupan negeriku yang kaya raya dan indah. Pantaslah disebut bahwa negeri yang kita cintai ini adalah negeri perairan karena 2/3 wilayah Indonesia adalah laut. Dan Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang di dunia. Lihatlah air menjadi sumber kebahagiaan yang tiada habisnya bagi anak-anak Indonesia. Ya Allah, indahnya. Pepohonan yang terdapat di hutan hujan tropis ini sangat lebat. Bagian paling atas pohon atau meski terbilang kecil, namun hutan ini menyimpan lebih dari setengah jumlah spesies hewan dan tumbuhan yang ada di dunia. Hai kakak adek. Namanya apa nih? Air terjun kan? Air terjun. Itulah kenapa kita Yang ini di haram ya? Yang ini kan? Ya kan? Iya deh. Oke, yuk. Ayo. Ayo. Nanti di bawah deh. Enggak, sini lo pegang ada Kak. Jalan ya nak, jalan ya nak. Sini juga ada. Hai, itu pantai nak. Wah, lucu. Wah, kita lagi di pantai. Ada pantai, ada kapal. Tuh ada kapal. Apa tuh kan? Karena telah benar sangat tinggi dibanding utamanya dan kemudian bersifat dalam hal ini Di laut nih dek, di pantai dek, pantai. Ada suka pantai kan? setelah menjelajah hutan Jangan dek. Jangan, pantai tidak boleh. di pantai Jangan nanti. adalah daerah di mana sungai-sungai yang berasal dari hutan muara lalu seberapa penting laut Iya. Foto deh ya. Foto iya. Di sini sama kamu ya. Ya, terus ya. Ada sawah nih dek, ada sawah. Ini sawah di sana nih dek. Sawah. Soal nenek nih. Ini pohon pisang dek. Ah. Soal nenek ya. Apa? Oh iya, sama Proses hujan dimulai dari sinar matahari yang menyinari sungai, danau, dan laut. Kemudian air Ada ikan. Ikannya tuh ada ikan.
Itu deh berdua deh, depan. Foto sama kakak itu nak sayang. Ya, yuk ada yang sama. Wah, udah putar. Mengalir sampai ke dataran lebih rendah berupa laut. Dalam pengetahuan umum, sering dinamakan air mengalir dari hulu sampai ke hilir. Hulu berarti awal mula perjalanan air muncul dan mengalir, sedang hilir ada di bagian akhir dengan penghabisan air menuju laut. Jadi, hulu ada di dataran tinggi, sedangkan hilir ada di laut. Nah, sekarang antara daerah tinggi dan tengah dari daerah muara atau hilir, air mengalir melalui desa-desa dan selanjutnya menuju perkotaan. Untuk memenuhi kebutuhan air penduduk, di desa-desa biasanya menggunakan sumur-sumur dan sungai-sungai atau mata air. Untuk itulah, sumber-sumber mata air dan keberadaan hutan perlu dijaga agar tidak terjadi krisis air. Penduduk mendapatkan air dari perusahaan air minum dan ada yang melakukan pengukuran sendiri menggunakan pompa untuk menaikkan air. Perusahaan air minum menyedot air dari sungai-sungai dan air tanah untuk kemudian ditampung dan diolah Ada Pak Tani deh. Wah, apa ini? Sehingga dapat melayani air ke rumah. Sumber air minum yang tidak akan adik-adik tentunya sering mendengar bahwa di suatu daerah mengalami kelangkaan air. Kelangkaan air dapat disamakan dengan Ada sapi. defisit air dan Sapi bukan bau tuh nak. Kemana nih? Tunggu dulu deh. tersebut juga kesulitan mendapatkan sumber air bersih untuk yang Kakak panggil papa. namun yang dapat dikonsumsi sebagai air minum adalah sedikit. Papa nggak sayang. Saja sangat menurunkan dibanding gampang. Jangan terlalu lama mandi dan biasakan matikan shower ketika menggunakan sabun. Matikan keran bila tidak digunakan. Menyikat gigi dengan menggunakan gelas lebih hemat dibanding langsung dari keran. Segera perbaiki atau diganti. Segeralah minum air. Gejala dehidrasi lebih lanjut dapat berupa gangguan fungsi organ di dalam tubuh, misalnya gangguan fungsi pencernaan, gangguan fungsi ginjal, dan lainnya. Adik-adik dalam tingkat dehidrasi tubuh melalui warna kuning yang keluar dari dalam tubuh. Jika semakin pekat warna kuning, artinya Mau diapain? kita Boleh mengalami diinjek, dehidrasi. boleh diinjek Oh iya adik-adik, jangan asal minum air. Oh, dia mau minum. Asupan cairan yang paling baik bagi tubuh adalah melalui air putih, bukan melalui minuman berkalori. Minuman berkalori akan menyebabkan tingginya gula pada tubuh, sehingga meningkatkan risiko obesitas atau tubuh kegemukan. Ditambah, ada tambahan pewarna dan pengawet pada minuman kemasan yang merupakan zat asing yang harus dibuang. Pak, gendong adik Pak. Hal ini akan berpengaruh pada fungsi hati dan ginjal untuk menawarkan racun lebih keras. Air yang baik untuk dikonsumsi adalah air yang tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, tidak mengandung. Ini apa? Di sini juga ada laboratoriumnya. Kakak-kakaknya ini rusak enak. Sebenarnya basicnya kan buat anak-anak SD sih Bu. Air yang terdapat akan selalu datang. SD lah ya. Iya, SD kelas 3 4. Apa nak? Udah, sini lagi. Sini dulu. Nih, air atau air sini. Ya, sini. Kayak itu, apa namanya? Profesor. Apa namanya? Ah. Iya. Sini foto dekat Tapi nggak boleh dipegang ya, nggak boleh dipegang ya. Pegang ya. Nah, ini dia. Boleh.